Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia Nuariska dari Prodi Pendidikan Agama Islam NIM 211100691. Di sini saya akan mempresentasikan materi ilmu pendidikan. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendidikan. Apa sih pengertian pendidikan? Pendidikan secara umum adalah suatu proses pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Fungsi pendidikan menurut Horton dan Hound, lembaga pendidikan dan kaitannya dengan fungsi pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Mempersiapkan setiap masyarakat agar dapat mencari nafkah sendiri. 2. Membangun pengembangan minat dan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum. 3. Membantu melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat. Dan yang keempat adalah menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dalam keikutsertaan dalam demokrasi. Jenis dan hierarki tujuan pendidikan. Hierarki tujuan adalah tingkatan tujuan mulai dari tujuan yang paling umum sampai kepada tujuan yang paling khusus atau sebaliknya. Nah, jenis-jenis tujuan pendidikan. 1. Ada tujuan pendidikan nasional. 2. Ada tujuan institusional. Yang ketiga ada tujuan kurikuler. Dan yang keempat ada tujuan instruksional atau pembelajaran. Hakikat pendidik. Pendidik adalah orang yang mempunyai tanggung jawab dan mempengaruhi jiwa serta rohani seseorang, yakni dari segi pertumbuhan jasmaniah, pengetahuan, keterampilan, serta aspek spiritual dalam upaya perkembangan seluruh potensi yang dimiliki oleh seseorang tersebut sesuai dengan prinsip dan nilai ajaran Islam, sehingga menjadi insan yang berakhlakul karimah. Macam-macam pendidik itu ada dua. Yang pertama ada pendidik menurut kodrati, yaitu orang tua pendidik yang bersifat kodrati sebagai orang tua wajib pertama kali memberikan didikannya kepada anaknya. Selain asuhan, kasih sayang, perhatian, dan sebagainya, orang tua adalah pendidik pertama dan utama. Yang kedua ada pendidik menurut jabatan, yaitu guru dan dosen. Pendidikan menurut jabatan adalah guru sebagai pendidik yang menerima tanggung jawab dari tiga pihak, yaitu orang tua, masyarakat, dan negara. Tanggung jawab orang tua diterima oleh guru atas kepercayaan yang mampu memberikan pendidikan dan pengajaran serta diharapkan pula dari pribadi guru yang dapat memancarkan sikap-sikap yang normatif baik sebagai kelanjutan dari sikap orang tua pada umumnya. Karakteristik pendidik. Berdasarkan beberapa pengertian mengenai pendidik, saya berkesimpulan bahwa pendidik adalah orang yang sudah mempunyai kemampuan dan keterampilan untuk membimbing orang yang belum mampu, guna mencapai kedewasaan yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan di dalam masyarakat. Tanggung jawab pendidik. Tanggung jawab menjadi seorang pendidik seperti halnya sebagai berikut. 1. Meneruskan dan mengembangkan pendidikan yang telah diletakkan atau dimulai oleh orang tua di rumah atau lingkungan sosial. Yang kedua, meluruskan dan mengarahkan dasar-dasar pendidikan yang kurang baik. Menurut teori ilmu pendidikan dan teori ilmiah dalam pendidikan, agar dapat dicegah rugian yang mulai timbul karena kesalahan pendidikan awal atau lingkungan yang tidak terkontrol selama ini. Yang ketiga, meletakkan dasar-dasar ilmiah dan keterampilan untuk dapat dikembangkan selanjutnya dalam pendidikan lanjutan, seandainya ada di antara mereka yang meneruskan studinya. Yang keempat, mempersiapkan mereka dengan pengetahuan dasar ini untuk menghadapi lingkungan sosialnya, sehingga mereka dapat menyesuaikan diri dan memulai
penghidupannya sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang tersedia di lingkungan masing-masing. Guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik dalam hal ini yaitu guru mampu mengubah tingkah laku dirinya menjadi seorang guru yang profesional. Seorang pendidik harus menjaga wibawa di depan murid-muridnya. Guru mampu mendidik apabila dia mempunyai kestabilan emosi, memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk memajukan anak didik, bersikap realitas, bersikap jujur, serta bersikap terbuka dan peka terhadap perkembangan, terutama terhadap inovasi pendidikan. Mengapa demikian? Karena seorang guru adalah contoh untuk anak didiknya, maka dari itu seorang guru mampu mengubah tingkah lakunya dengan profesional. Materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pentingnya usaha-usaha inovasi pendidikan. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, inovasi diartikan pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, seperti gagasan, metode, atau alat. Nah, adapun pengertian pembaharuan yang dimaksud di atas ialah suatu perubahan yang baru yang bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya, serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa inovasi pendidikan atau pembaharuan pendidikan adalah suatu usaha yang mengadakan perubahan dengan tujuan untuk memperoleh hal atau sesuatu yang lebih baik dalam bidang pendidikan. Bila mana demikian, maka apa yang semula dianggap sebagai inovasi setelah diuji baik secara teori maupun praktek tidak lagi dianggap sebagai inovasi. Usaha-usaha pembaruan pendidikan. Yang pertama ada pembaruan kurikulum. Pembaruan kurikulum merupakan salah satu upaya dalam pembaruan pendidikan. Pembaruan kurikulum bisa diartikan sebagai perubahan kurikulum yang terdapat perbedaan dalam satu atau lebih komponen dari kurikulum dengan periode tertentu. Pembaruan kurikulum disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja untuk mengubah semua yang terlibat dalam kurikulum seperti pendidik, peserta didik, kepala sekolah, pemilik sekolah, maupun orang tua dan masyarakat yang memiliki kepentingan dalam pendidikan. Nah, penyebab pembaruan kurikulum itu yang pertama, karena sistem pemerintah di suatu negara berubah, meliputi aspek sosial, politik, ekonomi, ideologi, maupun sistem pendidikan. Yang kedua, karena mengikuti perkembangan zaman yang meliputi perkembangan iptek. Nah, yang ketiga, adanya gagasan baru dari ahli pendidikan. Dan yang keempat, itu adanya perubahan dari masyarakat meliputi aspek sifat, perilaku, kebiasaan, dan tren, dan lainnya. Yang kedua itu ada pengelolaan pendidikan inovatif. Pendidikan yang inovatif dapat berbentuk metode, di mana dapat meningkatkan kualitas pendidikan serta sebagai alat atau cara yang baru. Metode atau cara baru dalam pembelajaran dapat dijadikan sebagai upaya dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Dalam menciptakan pendidikan inovatif, kita bisa menyatukan unsur teknologi dalam pembelajaran. Tujuannya adalah membuat pembelajaran menjadi menarik perhatian dan efektif untuk dilaksanakan, sehingga dalam belajar tidak monoton dan membosankan bagi peserta didik. Pendidik bisa membuat pembelajaran menjadi beragam karena adanya teknologi. Dan yang ketiga itu ada pengembangan pendidikan di luar sekolah. Banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak didapatkan dari bangku sekolah. Ilmu-ilmu yang tidak bisa didapatkan dari bangku sekolah bisa kita dapatkan di luar sekolah. Hal ini perlu kita lakukan dengan melaksanakan pembaruan dengan lingkungan luar sekolah, yakni lingkungan masyarakat. Kita bisa mengikuti diklat dan kursus untuk meraih ilmu-ilmu pendidikan di luar sekolah. Pengembangan pendidikan di luar sekolah dapat membantu meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Banyak masyarakat di Indonesia
yang tertinggal dalam mengikuti pendidikan. Mereka tertinggal pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor geografis. Yang keempat itu ada homeschooling. Homeschooling merupakan bentuk pendidikan informal yang dilakukan secara mandiri oleh keluarga, sehingga orang tua dapat memantau langsung anaknya dalam belajar dan materi pembelajaran dipilih sesuai dengan kebutuhan anak. Homeschooling itu dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja. Tidak hanya dilakukan di ruang sekolah, akan tetapi bisa dilakukan di rumah. Peserta didik yang mengikuti homeschooling akan lebih mudah untuk mengembangkan kemampuannya secara maksimal. Homeschooling juga bisa dijadikan sebagai solusi dalam meretas permasalahan ketidakmerataan pendidikan di Indonesia. Meskipun peserta didik tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah, akan tetapi dia tetap bisa mengikuti pendidikan di rumah. Bentuk-bentuk inovasi pendidikan. Bentuk-bentuk inovasi pendidikan itu ada dua. Yang pertama ada top-down model. Top-down model itu adalah inovasi pendidikan yang diciptakan oleh pihak tertentu sebagai atasan yang diterapkan kepada bawahan, seperti halnya inovasi pendidikan yang dilakukan oleh Kemendiknas dan Kemenak selama ini. Inovasi pendidikan seperti yang dilakukan di Depdiknas yang disponsori oleh lembaga-lembaga asing cenderung merupakan top-down innovation. Yang kedua itu ada bottom up model. Bottom up model adalah model inovasi dan hasil ciptaan dari bawahan serta dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan penyelenggaraan dan mutu pendidikan. Model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi, dan inisiatif dari sekolah, guru, atau masyarakat yang umumnya disebut model bottom up innovation. Materi yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang problematika dalam reformasi dan konsepsi Indonesia di masa depan. Problematika pendidikan dalam era reformasi. Reformasi merupakan pembaharuan, perubahan paradigma lama ke dalam paradigma baru sebagai langkah perbaikan terhadap kondisi sebelumnya. Politik pendidikan pada era reformasi didasarkan pada Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuannya untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, sehat, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sistem pendidikan era reformasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, diuraikan dalam indikator akan keberhasilan atau kegagalannya. Maka lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang kemudian dijelaskan dalam Permendiknas Republik Indonesia. Namun, pada akhirnya pelaksanaan pendidikan di era reformasi mengalami banyak problematika yang beragam. Di masa ini, dunia pendidikan kita mengalami 4 krisis pokok, yaitu kualitas, relevansi atau efisiensi eksternal, elitisme, dan manajemen. 4 krisis pokok dunia pendidikan. Yang pertama itu ada kualitas pendidikan. Tidak mudah menentukan karakteristik atau ukuran yang digunakan untuk mengukur kualitas pendidikan. Namun, beberapa indikator dapat digunakan sebagai tanda yang memberitahu tentang kekhawatiran kita mengenai mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia. Beberapa indikator itu diantaranya
ada mutu guru yang masih rendah pada semua jenjang pendidikan. Alat-alat bantu proses pembelajaran seperti buku teks, peralatan laboratorium, dan bengkel kerja belum memadai. Yang kedua ada relevansi pendidikan. Relevansi pendidikan atau efisiensi eksternal suatu sistem pendidikan diukur antara lain dari keberhasilan sistem itu dalam memasak tenaga-tenaga terampil dalam jumlah yang memadai bagi kebutuhan sekolah menengah dan pendidikan tinggi. Masalah tidak relevannya pendidikan kita disebabkan adanya kesenjangan supply sistem pendidikan dengan demand tenaga yang dibutuhkan oleh berbagai sektor ekonomi. Dalam hal ini berkaitan juga dengan isi kurikulum yang tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi atau kemajuan iptek. Ketiga ada elitisme. Elitisme dalam pendidikan maksudnya ialah kecenderungan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah menguntungkan kelompok masyarakat yang kecil atau mampu. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak mampu melanjutkan pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah memberi subsidi pembelajaran yang lebih besar pada pendidikan tinggi dibanding pendidikan dasar. Pada kenyataannya, sebagai besar mahasiswa itu berasal dari golongan menengah ke atas yang lebih mampu dibandingkan dengan keluarga para siswa SD yang banyak dari golongan menengah bawah. Keempat, manajemen pendidikan. Sebagai suatu industri pengembangan dalam hal ini, sumber daya manusia pendidikan harus dikelola secara profesional. Ketiadaan manajer pendidikan profesional mengharuskan kita mengadakan terobosan untuk membawa pendidikan sejalan dengan langkah-langkah pendidikan yang semakin cepat. Peta permasalahan pendidikan ini sangat kompleks, yang bukan masalah. Peta permasalahan pendidikan ini sangat kompleks, yang bukan hanya masalah teknis, tapi juga kegiatan perencanaan, pendanaan, dan efisiensi dari sistem itu sendiri. Konsepsi pendidikan Indonesia masa depan. Pendidikan kita sampai saat ini belum menunjang jiwa reformasi yang menginginkan masyarakat demokrasi, masyarakat terbuka, pemerintahan yang bersih, clean government, masyarakat transparan yang jauh dari kolusi ataupun untuk kepentingan kelompok sendiri. Pendidikan nasional kita telah terpisah dari kebudayaan, baik daerah maupun nasional. Untuk itu, perlu dimasukkan kembali sehingga pendidikan benar-benar dihidupi dan menghidupi kebudayaan nasional. Dari pergeseran paradigma masyarakat Indonesia dalam memasuki kehidupan baru, milenium ketiga memerlukan strategi. Reformasi pendidikan nasional sebagai berikut. Perantara sosial pendidikan keluarga sekolah haruslah dijadikan pusat pengembangan kebudayaan daerah dan nasional. Visi pendidikan nasional berakar dari kebudayaan nasional, perlu dijabarkan secara rinci dalam semua program pendidikan. Prinsip-prinsip kehidupan nasional berdasarkan Pancasila perlu dilaksanakan dalam kehidupan nyata. Dalam seluruh lembaga pendidikan, toleransi, disiplin, keterbukaan, dan menghilangkan sikap hidup eksklusif, serta rasa bangga menjadi orang Indonesia perlu ditanamkan dengan kokoh. Menghidupkan dan mengembangkan tata cara hidup demokrasi yang perlu dibudayakan dalam seluruh aspek proses pendidikan, yaitu semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama tanpa diskriminasi dalam mendapatkan pendidikan yang diselenggarakan oleh negara. Pendidikan swasta dengan ciri khas mendapatkan tempat di dalam masyarakat demokrasi tanpa merugikan kepentingan bersama untuk seluruh bangsa. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.